Bab 1611, Sebutan Baju Perang 6 Karakter. Di sisi lain, fusi Bai Xiuxiu dari armor pertempuran 4 karakter jauh lebih mudah daripada yang dimiliki Lan Xuanyu. Armor pertempuran 4 karakter bergabung secara diam-diam, armor naga pemakan es dilepaskan, dan armor pertempuran 4 karakter langsung menutupi armor naga pemakan es. Fusi keduanya dimulai. Mungkin itu karena pusaran garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu hadir di sebelahnya, yang membuat kekuatan garis keturunan Bai Xiuxiu sangat kuat, dan perpaduan antara baju besi tempurnya dan baju besi naga berjalan dengan lancar. Tidak ada konflik di pihak Lan Xuanyu. Ketika semua pita akhirnya diserap ke dalam tubuh Lan Xuanyu, dia hanya merasa bahwa energi kehidupan yang sangat besar yang tersisa di tubuhnya telah dikonsumsi 7 atau 88. Kekuatannya tidak bertambah banyak, budidaya diri hanya sedikit meningkat. Tapi dia jelas merasakan perbedaannya. Setelah peleburan armor 4 karakter dan armor naga warna-warni selesai, dia tidak lagi memiliki perasaan sebagai alat ilahi, tetapi memiliki kemampuan tambahan. Kemampuan ini meningkat. Setelah perpaduan 2 artefak besar, pilihan terakhir arah kemampuan masih meningkat, tetapi peningkatan dari peningkatan 3 kali lipat dari armor pertempuran 4 karakter murni telah menjadi 5 kali lipat. Apakah ini yang bisa dicapai artefak? Peningkatan 5 kali lipat. Lan Xuanyu belum bisa mengujinya, jadi dia tidak tahu apakah peningkatan 5 kali lipat ini berlaku untuk semua kemampuan. Tetapi bahkan jika itu 3 kali lipat, itu sudah sangat menakutkan. Ini memberinya ide untuk pertama kalinya bahwa dia mungkin sudah bisa melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Merasa pihaknya telah terintegrasi, Tang Wulin dan Gu Yuena hanya kembali. Melihat Lan Xuanyu, Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Armor tempurmu menyatu dengan sangat mulus, yang mirip dengan yang aku harapkan. Dengan armor naga berwarna-warni itu sebagai nutrisi, armor tempurmu saat ini bisa dikatakan sebagai pertempuran 6 kata. Tingkat baju besi sudah berakhir. Ini di luar tingkat artefak biasa. Tentu saja, artefak super tidak cukup. Ketika Anda bisa mencapai tingkat Dewa Super, atau bahkan Dewa Naga, itu akan terus berkembang bersama Anda. Saat itu waktu, itu akan terjadi. Ini mungkin menjadi artefak super sejati. Setiap artefak super memiliki asal yang luar biasa. Jika Anda dapat memiliki artefak super sendiri, itu adalah dasar bagi Anda untuk benar-benar dapat menghadapi tantangan apapun." Petik 2. Mata Lan Xuanyu berbinar-binar, dan dia berkata, "Ayah, apakah saya sekarang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super?" Tang Wulin berkata, "Tingkat Dewa Super biasa, Anda harus bisa mencobanya." Ksatria Naga memperkirakan bahwa itu masih belum sebaik. Namun, Anda membuat kemajuan pesat sekarang. Jika Anda bisa mendapatkan energi dari Dewa Naga-Naga asli sumsum di platform Naga naik, Anda harus. Itu bisa dibandingkan dengan Ksatria Naga sungguhan. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan gembira, "Saya pasti akan mempercepat usaha saya. Kapanpun kekuatan saya dapat mendukung saya dan saya tidak harus bersembunyi, itu akan menjadi yang terbaik." Dia benar-benar tidak ingin menjadi putri naga emas lagi. Tang Wulin berkata, "Dengan baju besi perang ini, kemampuan perlindungan diri Anda akan semakin diperkuat, dan akan lebih mudah untuk menghadapi situasi berikutnya. Tapi tetap tidak ceroboh. Ngomong-ngomong, Anda bisa memberi nama baju perang Anda, cukup gunakan nama 6 karakter." Petik 2. Lan Xuanyu dengan penasaran berkata, "Ayah dan Ibu, armor tempurmu awalnya masing-masing bernama Golden Dragon Moon Language dan Yinlong Wulin. Aku tahu ini. Aku juga mengumpulkan figur armor pertempuranmu. Sekarang milikmu. Apakah armor pertempuran berevolusi menjadi 6 karakter, dan disebut apakah itu?" Tang Wulin dan Gu Yuena saling memandang, dan Gu Yuena berkata, "Baju perang kita harus dianggap sebagai evolusi selesai, tapi namanya tidak pernah terpikirkan. Ketika mereka mencapai level Dewa Super, baju besi perang mereka telah menyelesaikan evolusi terakhir. Menjadi baju besi perang 6 karakter dalam arti sebenarnya." Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak memilih nama dulu dan aku akan belajar darinya?" Tang Wulin tersenyum sedikit dan berkata, "Baiklah, aku akan mengambil satu untuk milikku dulu." Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Lebih baik menelepon Jinlong Yuexuan Huanyu." Lan Xuanyu tercengang ketika dia mendengar bahwa, dalam baju besi perang 6 karakter ayahnya, ada karakter bulan ibu dan namanya sendiri. Gu Yuena menatapnya kosong dan berkata, "Kalau begitu punyaku dipanggil Yinlong Wuxuan Xiulin."
Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, Bu, ini bagus, kita punya 4 nama. Tang Wulin berkata dengan wajah pahit, dia tidak ada artinya bagiku. Bagaimanapun juga, Huanyu adalah sebuah kata, dan jiwa pertamaku adalah Jinyu, dan memiliki salinannya. Nah, tidak, itu ibumu baik, kamu itu benar. Merasakan tatapan mematikan, Tuan Muda Le segera mengubah kata-katanya. Gu Yuena berkata dengan marah, apa yang kamu tahu? Nama saya adalah nama kami, dibungkus dengan nama kedua anak itu. Apa yang lebih penting dari ini? Ya, kamu benar. Tang Wulin tidak keberatan menunjukkan sisi tragedisnya di depan putranya. Lan Xuanyu ingin tertawa dan menyelamatkan muka ayahnya, bagaimanapun juga, dia tidak terlalu banyak tersenyum. Kemudian armor tempur 6 karakterku disebut Shenlong Yuexiu Diwu. Shenlong memperingati armor Shenlong sebelumnya, dan sebagai gantinya itu adalah Dewa Naga. Yue adalah nama ibuku, Xiu adalah Xiu, dan Kaisar mewakili pengorbanan untukku. Ditian, Dewa Binatang, Wu adalah ayah. Petik 2, ya, lumayan, lebih baik dari nama ayahmu. Gu Yuena sama sekali tidak pelit dengan putranya. Pada saat ini, cahaya biru di sebelahnya bermekaran dan berubah menjadi cahaya pelangi, yang menyatu dengan tubuh Bai Xiu. Dia kemudian perlahan membuka matanya, tersenyum manis, dan berkata, saya harus dinamai pada akhirnya. Xiu ambil 1. Gu Yuena tersenyum. Bai Xiu tersenyum dan berkata, 6 karakter armor perangku disebut Xuanyu Moon Demon Eyes. Secara alami Xuanyu adalah Lan Xuanyu, Yue adalah Gu Yuena, dan Demon mewakili ratu. Tang Wulin dan Bai Xiu adalah hubungan antara ayah mertua dan menantu perempuan, jadi tentu tidak nyaman bagi satu sama lain untuk memiliki nama satu sama lain. Hal ini harus dihindari. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, sekarang baju besi perang kita memiliki nama mereka sendiri. Ayah adalah baju besi tempur Jinlong Yuexuan Huanyu. Ibu adalah baju besi perang Yinlong Wuxuan Xiulin. Punyaku adalah Shenlong Yue. Kaisar Xiu menari baju besi perang, Xiu adalah es gigit armor pertempuran sihir Xuan Yue. Petik 2, Tang Wulin mengangguk, dan berkata, armor pertempuran 6 karakter belum pernah terjadi sebelumnya di Federasi Douluo kami. Ini adalah artefak yang paling cocok untuk Anda. Anda harus hamil dengan baik. Semakin lama kehamilan, semakin efektif. Semakin besar ukurannya. Petik 2, Lan Xuanyu berkata, ayah, maka semua orang akan menyerahkannya padamu. Xiu dan aku akan kembali secepatnya. Seharusnya akan melompat ke lubang cacing. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Longma Double Bintang. Tang Wulin berkata, ini jelas tidak terlalu bagus. Tetapi Anda tidak perlu terlalu cemas. Ketika Anda baru saja kembali untuk menjemput orang, saya berbicara dengan pimpinan federasi. Saya juga menghubungi Akademi Shrek, Sekte Tang dan menyebarkan pagoda jiwa, kuil perang. Kami menyatukan pendapat kami dan memberitahu mereka keseriusan masalah ini. Sekarang, kami telah memobilisasi 3 armada kosmik di galaksi Longma, dan bergerak mendekati Pegasus dengan kecepatan tercepat. Kami adalah tidak ragu-ragu untuk menghabiskan banyak uang. Dalam kasus Kong Yuanjing, setidaknya 1 hari lebih awal dari pasukan galaksi Longma. Petik 2, Hah, Lan Xuanyu terkejut, kamu meyakinkan federasi. Minta federasi mengirim pasukan untuk membantu federasi Longma bertahan melawan alam merah. Tang Wulin tersenyum tipis dan berkata, apakah kedengarannya luar biasa? Tapi nyatanya, ini cara terbaik. 3 armada kosmik kami awalnya berlokasi di luar galaksi Longma, di area yang paling dekat dengan bintang ganda Longma. Dalam hal teknologi, semua kristal sumber kosong yang digunakan saat ini disediakan oleh Tangmen dan Akademi Shrek. Teleportasi armada antariksa langsung ke sana, tetapi dengan bantuan teknologi pemosisian perluasan ruang yang impulsif, armada kami dapat diposisikan pada posisi yang lebih jauh di mana ia ingin dijangkau saat terjadi lompatan lubang cacing. Anda telah bersembunyi di Dragon Star selama periode waktu ini, pemosisian yang disediakan sudah cukup. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu untuk menghabiskan banyak energi dan sumber kristal kosong, kami dapat mempercepat armada kami untuk tiba. Petik 2, Bab 1612, Gunung yang Tinggi. Seperti yang kami katakan sebelumnya, skenario terburuk adalah bahwa alam merah menjadi alam dewa, dan ini adalah situasi yang benar-benar tidak dapat kami terima. Kami belum menilai bahwa alam merah akan bergabung dengan klan Yukong, jadi seperti untuk memungkinkan seluruh pesawat dapat melakukan teleportasi luar angkasa.
Sekarang kita harus melakukan segalanya untuk mengurangi kerugian, setidaknya kita tidak boleh membiarkan Crimson Realm menelan inti kehidupan Pegasus atau Draco. Jika tidak, semuanya akan tidak dapat diubah. Petik 2. Meskipun kita adalah musuh galaksi kuda naga, saat ini, hanya musuh yang sama yang dapat menghindari situasi yang paling tidak terkendali sebanyak mungkin. Hanya dengan melepaskan prasangka dan menghadapi musuh bersama-sama adalah pilihan yang paling tepat. Terutama naga bintang di sana, kami masih membutuhkan lingkungan yang stabil untuk Anda hancurkan, bahkan jika kami tidak dapat sepenuhnya melawan alam merah, kami harus menundanya cukup lama. Meskipun saya adalah karakter dari 10.000 tahun yang lalu, bagaimanapun juga, ibumu dan aku adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super di Federasi Douluo, mereka masih harus menghormati pendapat kita. Di Shrek dan Sekte Tang, aku bisa mengandalkannya. Di sisi Menara Roh, jangan lupakan, ibumu dulunya adalah guru pagoda spiritual. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, siapapun dengan mata yang tajam harus tahu bagaimana memilih. Sumber yang paling penting adalah milik kita. Petik 2. Jika ini benar, itu akan bagus. Meskipun hanya sehari sebelumnya, situasinya akan jauh lebih baik. Lan Xuanyu sangat gembira. Pada saat kritis, orang tua adalah yang paling dapat diandalkan. Tang Wulin berkata, Anda mengikuti tentara untuk kembali. Jangan terburu-buru di jalan, konsolidasikan kultivasi Anda. Kami akan mengendarai kapal perang Dapeng Lapis Baja Perak untuk bergegas dengan kecepatan tercepat, mengandalkan lompatan ruang dari Dapeng Lapis Baja Perak kapal perang, harus berada di 3 armada utama kami tiba pada waktu yang hampir bersamaan. Kami akan berusaha membantu Anda menunda waktu. Petik 2. Oke, kekaguman Lan Xuanyu pada ayahnya saat ini bisa dikatakan sebagai kekaguman 5 tubuh. Melepaskan prasangka itu mudah untuk dikatakan, tetapi sangat mudah untuk melepaskannya. Pada saat ini, Tang Wulin memberinya perasaan luhur bahwa ayahnya adalah andalan nyata Federasi Douluo. Dibandingkan dengan dia jauh di belakang. Tanpa menyadarinya sama sekali, ayahnya telah berkomunikasi dengan Federasi Douluo dan menyelesaikan pekerjaan persiapan yang begitu penting. Tahukah Anda, Federasi Douluo selalu menganggap galaksi kuda naga sebagai musuh terbesar dan tujuan terbesarnya. Tidak pernah mudah bagi ayah saya untuk membujuk Federasi untuk mendukung Federasi Longma saat ini. Dan pentingnya arti penting jangka panjang dari ini adalah tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu akan memiliki arti hidup dan mati bagi Federasi Douluo di masa depan. Perpisahan dengan orang tua mereka, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu mengambil baju besi 6 karakter baru mereka, kembali ke armada lagi, bergerak maju dengan kecepatan penuh, dan bergegas kembali ke Tianlongxing. Pada saat ini, Longma Double Star sudah menghadapi penindasan yang luar biasa. Warna merah tua yang pekat umumnya sangat banyak di permukaan Pegasus, seperti yang sudah diduga semua orang, tujuan Crimson Realm adalah Pegasus. Karena ini adalah pilihan yang paling masuk akal. Suku Tianma lebih lemah dari suku naga, meskipun jumlahnya lebih banyak, perbedaan kekuatan individu tidak sedikit. Namun, energi kehidupan Pegasus dan Draco hampir sama. Ketika Crimson Domain muncul di luar atmosfer Pegasus, seluruh planet tiba-tiba terguncang, dan orang-orang kuat dari berbagai ras yang tetap tinggal di Pegasus dengan cepat berkumpul. Sistem pertahanan planet terbuka penuh. Naga dan kuda ganda selalu menjadi inti dari seluruh galaksi naga dan kuda, menempati posisi dominan, dan latar belakangnya masih sangat dalam. Hanya saja dua yang pertama, Tianlong dan Tianma, mengambil sebagian besar pembangkit tenaga listrik teratas, jadi planet itu sendiri kosong. Yang paling penting adalah Ksatria Pegasus dan Ksatria Naga sudah pergi. Ini untuk memastikan bahwa dua pemain utama dapat untuk sementara waktu meledak dari kekuatan setengah langkah level Raja Dewa. Oleh karena itu, apakah itu Pegasus atau Draco, tidak ada Pegasus atau Ksatria Naga. Crimson Realm yang datang kali ini tidak menunggu dan ragu-ragu seperti saat menghadapi langit dan bintang-bintang, pesawat raksasa itu langsung berubah menjadi bentuk pesawat ulang-alik dan langsung menuju ke bintang Pegasus. Tepat ketika orang-orang kuat dari semua ras di Pegasus terkejut dan putus asa, lingkaran cahaya hijau tiba-tiba melonjak di seluruh planet Pegasus. Lapisan lingkaran cahaya ini meledak dari dalam keluar, seorang gadis muda, diam-diam tergantung di udara, berdiri dengan bangga. Perisai energi kehidupan besar yang dia dukung menutupi seluruh planet Pegasus. Adegan aneh juga terjadi, Crimson Domain, yang turun dari langit dengan kekuatan yang tak tertandingi,
secara tak terduga dengan cepat menahan momentum hantaman dan berhenti. Kedatangan Crimson Realm sangat tiba-tiba sehingga tidak mungkin bagi Pegasus untuk melakukan persiapan apapun. Dalam kepanikan saat ini, banyak pria kuat mulai berkumpul. Siapa di langit? Inilah keraguan kebanyakan orang. Pada saat ini, di domain merah tua di luar atmosfer, sosok cantik perlahan muncul, dan jubah merah besar tampak meluas di domain merah di belakangnya tanpa henti. Dia memandang perisai Pirus dengan mata dingin, dan dia juga seorang wanita dengan wajah yang menakjubkan. Kami akhirnya bertemu. Long Tianyang, kata ibu merah muda dengan ringan. Long Tianyang memandangi ibu merah di depannya, kamu datang ke sini dengan kekuatan teleportasi. Tampaknya para idiot dari suku Naga dan Tianma ditipu olehmu. Ibu Crimson berkata dengan dingin, iya. Klan Yukong untuk saya gunakan. Dengan teknologi luar angkasa dari klan mereka, teleportasi antar bintang tidak lagi menjadi masalah dengan dukungan energi yang cukup. Saat ini, bintang Pegasus adalah yang terbaik. Di saat kehampaan, kamu juga akan menjadi hidangan saya. Petik 2. Long Tianyang berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengapa Anda tidak terburu-buru? Apakah Anda khawatir saya akan menghabiskan energi pesawat Anda dengan segala cara dengan kekuatan penciptaan? Bagi saya, karakteristik keabadian Anda tidak akan ada artinya. Bunda merah muda tersenyum, senyumnya penuh dengan jijik, blokir aku dengan kekuatan ciptaan. Berapa banyak kekuatan ciptaan yang kamu miliki? Untuk mendukung pertahanan sebesar itu, energi silsilahmu bertahan selama sehari jika tidak, itu akan sepenuhnya runtuh. Pada saat itu, inti kehidupan Anda akan hancur dan Anda tidak akan ada lagi. Petik 2. Long Tianyang berkata, itu lebih baik daripada ditelan olehmu. Aku lebih suka pingsan daripada menjadi hidanganmu. Crimson Mother menghela nafas pelan, kenapa kamu? Jika kamu mau bekerja sama denganku dan membantuku mencapai alam dewa, aku pasti akan membalasnya. Di masa depan, di alam dewa berdasarkan bintang ganda kuda naga, aku bisa goyang denganmu. Long Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda sedang melamun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan fisik, Anda dapat mengubah krisis menjadi damai? Apakah Anda dapat membangun alam dewa yang sejati? Ini adalah impian semua bidang energi Anda namun, Anda yang menggunakan melahap sebagai energi, dalam arti, hanyalah pemulung hukum alam semesta, mengurangi penindasan yang dibawa oleh alam semesta, tetapi pada akhirnya, energi pasti akan kembali ke alam semesta. Tidak mungkin ada lainnya mungkin. Apakah Anda pikir Anda bisa berada di atas aturan alam semesta? Petik 2. Wajah Crimson Mother menjadi sedikit jelek, tidak ada yang tidak mungkin. Saya belum mencobanya, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu tidak bisa? Setidaknya, dengan entitas, kita bisa hidup lebih lama. Karena kita penyapu, setelah mencapai alam dewa fisik, lebih banyak keberadaan yang dapat dihancurkan, lebih banyak planet yang ditelan, dan tidak ada niat untuk melanggar hukum alam semesta. Mengapa tidak bisa bertahan selamanya? Petik 2. Long Tianyang berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak akan pernah mengerti arti mendalam dari hukum alam semesta. Hukum alam semesta tidak akan membiarkan keberadaanmu pada akhirnya mencapai alam dewa yang benar. Sampai batas tertentu, alam dewa sudah menguasai hukum universal. Khususnya alam dewa di atas ruang 6 dimensi bisa dikatakan sebagai pengelola. Keberadaan semacam ini untuk membuat alam semesta berjalan lebih lancar. Dan Anda yang menggunakan melahap sebagai sejarah pertumbuhan, dapat melakukan ini. Petik 2. Bab 1613, Kekuatan Pelindung. Ibu merah tua berkata dengan tatapan tajam, apakah kamu menunda waktu bersamaku? Kamu adalah kekuatan ciptaan, aku sudah lama mendambakannya. Selain itu, tidak mungkin orang naga dan Tianma kembali selama lebih dari 2 hari. Jika Anda mengkonsumsinya dengan cara ini, pada akhirnya Anda akan hancur juga. Sebagai inti kehidupan, Anda tidak dapat meledakkan diri Anda sendiri. Yang Anda konsumsi hanyalah energi yang ada, tetapi selama saya meraih inti kehidupan Anda, akan ada jadilah yang baru energi ciptaan lahir. Suatu hari, aku masih bisa menunggu. Dan suatu hari nanti, itu akan cukup bagiku untuk membawamu pergi. Selama aku membawamu pergi, panenanku akan cukup. Suatu hari, Anda akan mendukungnya. Petik 2. Long Tianyang tidak berbicara lagi, tetapi menatap ibu merah dengan mata panas. Mereka semua adalah kemampuan hebat yang telah ada di alam semesta selama bertahun-tahun, dan mereka berdua adalah penguasa pesawat, tetapi Long Tianyang, penguasa pesawat, masih dalam arti tertentu,
dan dia memiliki terlalu banyak batasan. Inilah mengapa Ibu Merah percaya diri. Inti kehidupan utama Long Tianyang telah lama dilarang oleh suku Naga dan Tianma. Meskipun dia mampu memobilisasi kekuatan ciptaan saat ini, dia tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, selama pertahanan energi ciptaannya tidak ada, Ibu Scarlet mungkin ingin menangkapnya. Selama inti hidupnya dilepaskan, maka tujuan Ibu Merah telah tercapai. Gunakan inti kehidupannya untuk memeras energi kehidupan untuk membantu alam merah berevolusi setelah evolusi selesai. Kembali ke Pegasus dan ciptakan alam dewa berdasarkan Pegasus. Saat itu tidak ada kemungkinan pemblokiran. Pada saat itu, Ibu Merah juga telah menjadi Raja Dewa Sejati. Semua waktu dihitung secara akurat di Crimson Mother, jika tidak, dia tidak akan memilih untuk muncul di langit dan bintang. Tidak ada kemampuan teleportasi ruang jarak jauh, bahkan jika itu adalah kursi pertama Tianlong dan Tianma, akan memakan waktu 2 hari untuk kembali, dan dia tidak terburu-buru. Domain merah tua perlahan menyebar di belakangnya, seperti jaring besar, setengah tertutup di luar atmosfer Pegasus. Memancarkan cahaya redup, nafas mengerikan tetap ada di udara, membawa tekanan yang kuat. Long Tianyang dapat menghentikannya untuk 1 hari, yang sudah dalam perhitungan Ibu Merah, dan dia juga menggunakan waktu hari ini untuk menelan energi di alam semesta untuk melengkapi dirinya sendiri. Meskipun biaya teleportasi sebelumnya terutama berasal dari energi kehidupan yang ditelan oleh langit dan bintang-bintang, teleportasi antar bintang jarak sangat jauh ini juga merupakan beban untuk wilayah Crimson. Selanjutnya, meskipun perisai penciptaan tidak berani terburu-buru ke alam merah untuk menghindari pengimbangan, energi kehidupan yang dipancarkan oleh perisai penciptaan dapat diserap dari luar. Meskipun Long Tianyang telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dan tidak membiarkan energi hidupnya dilepaskan, tidak mungkin untuk benar-benar mengendalikan segalanya. Oleh karena itu, Crimson Realm masih secara halus menyerap nafas kehidupan yang keluar untuk melengkapi dirinya sendiri. Bintang Tianma, lapangan Tianma. Seekor Pegasus besar telah berkumpul di sini, dan semua jenis senjata di planet ini terbuka penuh. Tidak ada yang mengira bahwa Crimson Domain tiba-tiba akan dipindahkan ke sini dalam situasi ini. Berita telah datang dari Armada, mengumumkan pemberontakan klan Yukong. Tetapi ketika mereka mulai mencari, mereka menemukan bahwa Dragon Star dan klan Yukong di Pegasus telah melarikan diri, dan tidak ada jejak yang tersisa. Lingkaran di dalam portal besar teleportasi berfluktuasi, dan sekelompok sosok muncul satu demi satu dari portal-portal ini. Yang pertama keluar adalah Dewa dan Ksatria Naga Api Zhang Chujia. Dia masih memiliki wajah muda, dengan aura yang terkendali, dan di belakangnya ada 3 naga tua yang dikenal Lan Xuanyu. Lalu ada ratusan pembangkit tenaga naga. Hanya saja, di antara pembangkit tenaga klan naga ini, tidak ada Ksatria Naga. Di sisi klan Tianma, seorang lelaki tua yang berkepala buru-buru menyambutnya dan berkata dengan hormat, "Ksatria Naga Api Surgawi, kamu di sini." Zhang Chujia mengangguk dan berkata, "Ini bukan waktunya untuk sopan. Kami bergegas segera setelah kami menerima berita." Tanpa diduga, pada saat ini, Long Tianyang yang memblokir lawan. Setidaknya ada 2 orang kami dapat kembali hanya dalam beberapa hari. Oleh karena itu, selama 2 hari ini, kita harus bertahan dengan segala cara. Petik 2. Orang tua dari suku Tianma mengerutkan kening, dan berkata, dari situasi percakapan mereka barusan, Long Tianyang dapat mendukung paling banyak 1 hari, dan ini didasarkan pada premis untuk mengkonsumsi energi penciptaan planet. Sekarang seluruh planet kita berada dalam kondisi ekstrim. Dalam krisis. Petik 2. Mata Zhang Chujia berkedip, "Brother Ziwu, kami tidak memiliki kemungkinan untuk mundur sekarang. Untuk kelanjutan balapan, kami hanya dapat melakukan upaya terakhir kami dengan biaya berapapun." Orang tua yang dia panggil Ziwu tertawa dan berkata, "Meskipun saya tidak bisa dibandingkan dengan para pendahulu saya telah hidup lebih dari 3.000 tahun. Saya telah hidup cukup lama. Saya pikir saya bisa menikmati kebahagiaan keluarga untuk beberapa hari, tapi aku tidak mengharapkannya. Akan ada hari yang cerah." Petik 2. Zhang Chujia berkata dengan suara yang dalam, "Selain kerja keras, dapatkah Anda melepaskan segel Long Tianyang? Sekarang ini adalah momen kritis bagi Xian Yi untuk mengeksternalisasi. Jika dia dapat melepaskan kekuatan yang lebih kuat, mungkin. Tidak, kamu tidak bisa membuka segelnya." Ziwu berkata tanpa ragu-ragu, "Untuk menyegel Long Tianyang, kedua suku kita menghabiskan harga yang sangat mahal,
dan ini meletakkan dasar untuk kendali selanjutnya dari seluruh galaksi Longma, adalah tujuan sebenarnya dari Crimson Mother dan inti dari kehidupan planet kita. Hanya ada dua kemungkinan untuk membuka segelnya. Salah satunya adalah kita selamat, tapi jika kita ingin menyegel segel yang tidak terkunci, aku khawatir itu 1000 kesulitan, biaya kehilangan kendali atas inti kehidupan planet, kita tidak mampu membelinya. Suatu ketika Long Tianyang juga dekat dengan level Raja Dewa setengah langkah, tetapi tidak pandai berperang. Ada kemungkinan lain bahwa kita adalah masih merah. Wilayah dikalahkan, maka Long Tianyang tidak akan pernah membiarkan dirinya ditelan oleh wilayah Crimson. Pada saat itu, dia mungkin akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Itu adalah penghancuran seluruh bintang Pegasus. Ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa beruang, akan biarkan semuanya punah di sini. Petik 2. Zhang Chujia terdiam, tentu saja dia memikirkan kemungkinan seperti itu, berpikir dari sudut pandang klan Tianma, kemungkinan untuk melakukannya memang tidak mungkin. Katakanlah sampai saat-saat terakhir, jika pada akhirnya kita tidak dapat mencegah bencana ini datang. Zhang Chujia menatap ke langit, dan memandang Long Tianyang yang melayang tinggi di langit. Hati Ziwu bergetar, dia secara alami memahami arti kata-kata Zhang Chujia. Jika tidak bisa dihentikan pada akhirnya, maka lebih baik dipatahkan. Berapa banyak Satria Pegasus lain dari generasi tua selain kamu? Tanya Zhang Chujia. Di belakang Ziwu, dua tetua dari klan Tianma keluar. Keduanya tampak lebih tua, keduanya telah kehilangan banyak vitalitas. Liu Yizuo, Kesatria Pegasus, telah melihat Kesatria Naga Api. Orang tua di sebelah kiri memberi hormat dengan hormat. Chen Kei, Kesatria Pegasus, telah melihat Kesatria Naga Api. Orang tua di sebelah kanan memberi hormat. Kalian berdua, sepertinya hanya ada 7 orang tua yang tersisa sekarang. 3 orang termuda yang berdiri di belakang Ksatria Naga Shenhuo melaporkan nama mereka. Hou Dingsong, Cao Yibo, Guo Xian. Generasi pria kuat yang lebih tua ini tidak muncul setidaknya selama ratusan tahun. Benar-benar tidak mudah untuk mengenali penampilan lelaki tua itu. Liu Yizuo tersenyum dan berkata, Lao Hou ternyata kamu masih hidup. Kupikir kamu sudah mati. Hou Dingsong mendengus dingin, kamu belum mati, bagaimana saya bisa rela mati? Liu Yizuo menghela nafas dan berkata, Ye sudah pergi. Ekspresi Hou Dingsong berubah ketika dia mendengar nama Ye, itu bukan karena kamu tidak merawatnya. Ayolah, sudah berapa tahun berlalu, dan kenapa masih cemburu? Kata Cao Yibo buru-buru. Bab 1614, Komunikasi. Naga berhubungan erat dengan suku Tianma, di antaranya suku Tianlong ditransformasikan dari suku Tianma. Pernikahan antar satu sama lain tidak jarang terjadi. Ketika Hou Dingsong masih muda, dia berlatih di Tianma Sing. Dia pernah menyukai seorang gadis Tianma, tetapi pada akhirnya dia kalah dari Liu Yizuo, dan mereka mengikat ikatan. Jadi keduanya masih saingan cinta. Liu Yizuo tersenyum pahit, apa yang dia katakan benar. Ye sudah mati, tapi aku masih hidup. Bukankah aku merawatnya? Tapi dia berkata pada saat dia pergi lebih awal dariku dan dia lebih bahagia dariku berpikir tentang itu sekarang, itu juga benar. Kupikir aku akan menunggu sampai mati seperti ini dan tidak memiliki keberanian untuk mengejarnya. Tapi sekarang tampaknya Crimson Realm akan memberiku keberanian ini. Hou tua, saya hanya akan melihat ke belakang. Bertarung lagi untuk melihat siapa yang membunuh lebih banyak musuh. Petik 2. Hou Dingsong berkata dengan lemah, aku tidak akan mengecewakanmu. Lunasku masih kuat. Zhang Chujia berkata, sekarang ketujuh orang tua dari kita adalah kekuatan terakhir. Kita semua berumur puluhan ribu tahun. Tidak perlu mengatakan apapun untuk meningkatkan moral. Mati saja dengan keras. Ziwu mengangguk, dan berkata, dengan putus asa. Mata Zhang Chujia sangat tenang, naga milik suku Tianma. Semua kekuatan vital dimobilisasi. Setelah perlindungan rusak, bertarung sampai akhir. Bayangan itu menyelimuti seluruh planet Pegasus. Dari segi volume, Pegasus hampir sama dengan langit dan bintang, namun pada tingkat energi kehidupan, Pegasus merupakan dua bintang terkuat di galaksi naga dan kuda. Oleh karena itu, keberadaan yang kuat seperti naga dan Tianma lahir. Puluhan miliar orang dari semua ras hidup di planet Pegasus, yang sebagian besar adalah ras pengikut yang tidak memiliki kemampuan tempur. Dari segi pertahanan planet, ada juga senjata orbital planet yang mirip dengan suku Tianhe, namun jumlahnya tidak sebanyak suku Tianhe. Karena kekuatan dari suku Tianma sendiri,
ditambah dengan kehadiran sekutu yang kuat dari suku naga, para ksatria Tianma dari suku Tianma bahkan menjadi legiun teratas. Dari segi teknologi, investasi mereka selama ini tidak terlalu banyak, lebih mengembangkan potensi diri dan berharap akan lahir orang-orang yang lebih berkuasa. Ada 36 ksatria Pegasus di Ksatria Pegasus, dan 108 ksatria cadangan. Ksatria persiapan semuanya kuat di atas level dewa. Selain itu, ada 100.000 kavaleri Pegasus. Ini adalah kekuatan paling kuat di inti dari seluruh suku Tianma, semuanya bersenjata lengkap. Untuk melawan Crimson Realm, Pegasus pertama mengalahkan semua ksatria Pegasus, serta 30.000 kavaleri Pegasus. 108 ksatria cadangan Pegasus semuanya tetap tinggal. Fondasi masih belum bisa diguncang, toh Pegasus begitu besar, tidak ada yang yakin akan ada keadaan darurat, terutama ras yang menentang pembentukan Federasi Longma, akan mengambil kesempatan untuk membuat onar. Terlebih lagi, ada 3 pensiunan ksatria tua yang duduk di kota dari perspektif kursi pertama Pegasus, Pegasus secara alami kokoh. Di sisi Tianlongsing, ada 4 Zhang Chujia yang tinggal di belakang, dan penguasa kota dari 12 kota naga juga merupakan dewa setingkat dewa atau di atas benar. Tianlong pertama hanya mengambil 300 naga. Ada ratusan naga tertinggal. Saat ini, Zhang Chujia membawa orang-orang pemberani dari 500 naga. Kedua sisi digabungkan, masih ada lebih dari 200 orang kuat di atas level dewa, dan ada 7 pembangkit tenaga tingkat dewa super, dan barisannya tidak terlalu lemah. Tapi ini sudah menjadi sebagian besar kekuatan tempur yang telah dipertahankan di luar pasukan Federasi Longma. Jika bukan karena menghadapi pesawat yang sangat kuat seperti Crimson Realm, sebenarnya cukup untuk menghadapi situasi khusus yang umum. Long Tianyang tergantung di udara, matanya tertutup, diam-diam melepaskan energi hidupnya. Lan Xuanyu berada jauh, dan dia tidak dapat menghubunginya saat ini, dan pasukan naga dan Tianma tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu. Percakapan antara Zhang Chujia dan yang lainnya tidak disembunyikan oleh kesadaran ilahi, jadi dia benar-benar bisa mendengarnya. Untuk ras naga dan ras Tianma, dia memiliki lebih banyak kebencian di dalam hatinya. Dua ras yang dia kembangkan telah menyegel dirinya sendiri, dan pada saat krisis ini, dia harus berdiri dan mengulur waktu untuk mereka. Domain merah tua menyebar, memancarkan hawa dingin yang dalam, merah tua yang luar biasa, mencoba menelan energi kehidupan yang dipancarkan oleh pelindung kehidupan dari segala arah. Dari percakapan sebelumnya dengan Ibu Scarlet, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan alam Scarlet saat ini. Dia berbeda dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super dari ras naga. Dia adalah yang paling jelas dan paling memahami persepsi pesawat. Crimson Realm benar-benar sudah sangat kuat, dan telah membuka jalur ascending, yang kurang adalah energi yang cukup. Energi yang cukup ini tidak bersifat kuantitatif, tetapi yang lebih penting, ini bersifat hierarkis. Oleh karena itu, tujuannya mungkin tidak pernah menjadi surga dan bintang, juga tidak akan pergi ke Federasi Douluo di sisi manusia. Karena energi kehidupan di tempat-tempat ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hanya energi kehidupan dari Dragon Star dan Pegasus yang benar-benar dapat mengembangkan domain Crimson. Apa yang Ibu Scarlet katakan, dia tidak percaya sepatah kata pun. Sebagai inti kehidupan di bidang fisik, dia sangat jelas. Setelah alam merah menggunakan planetnya sendiri untuk mencapai alam dewa, orang pertama yang terbunuh haruslah dirinya sendiri, karena jika ingin menjadi inti, mereka harus menggantikan diri sendiri. Lan Xuanyu, bagaimanapun, aku masih tidak bisa menunggu. Apakah sudah terlambat untuk kerja sama kita? Kapan kamu akan kembali? Long Tianyang memanggil dalam hati. Di dalam hatinya, bala bantuan dari naga dan Tianma bukanlah harapan yang sebenarnya di dalam hatinya. Yang paling dia nantikan adalah Lan Xuanyu, yang bisa tumbuh dengan cepat, karena hanya dia yang benar-benar bisa membantu dirinya sendiri menyelesaikan masalah. Bahkan jika dia benar-benar ingin mencapai alam dewa, dia lebih bersedia membantu Lan Xuanyu melakukan semuanya. Dia memahami manusia lebih baik dari yang dibayangkan Lan Xuanyu, dan memahami sistem operasi manusia. Di saat yang sama, dia juga lebih sadar akan darah dalam yang terkandung di tubuh Lan Xuanyu. Munculnya alam dewa bukanlah tujuan akhir, alam dewa yang cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri dan benar-benar menjadi tuan dari satu pihak bisa bertahan lama. Jadi dia memilih Lan Xuanyu. Sebagai penguasa pesawat dan inti kehidupan di pesawat, dia sendiri memiliki kecerdasan yang tinggi dan merupakan tubuh kehidupan yang kuat. Namun baginya, siapapun yang memerintah bukanlah yang ia dambakan,
yang ia dambakan adalah mengejar makna misterius ruang dimensi tinggi setelah menjadi lebih kuat. Mengetahui segalanya tidak berarti bahwa dia telah benar-benar menyaksikan segalanya, dia tidak benar-benar menemukan kemungkinan ini sampai dia melihat Lan Xuanyu. Kapal perang itu diangkut keluar angkasa, dan baru saja menyelesaikan lompatan lubang cacing, kapal perang itu secara bertahap menjadi stabil. Kesadaran Lan Xuanyu bergerak sedikit saat duduk di kabin peristirahatan, dan ada sedikit fluktuasi antara kesadaran ilahi. Inti naga di tubuh memancarkan lingkaran cahaya samar, dan inti kristal tiba-tiba melayang keluar dari pemandu jiwa penyimpanannya, dan itu adalah tombak surgawi. Dengan ledakan, tombak Tianyang hancur, dan jiwa kesadaran juga muncul di hati Lan Xuanyu. Long Tianyang, Lan Xuanyu memanggil nama pihak lain dengan terkejut. Ini aku, Xuanyu, aku akhirnya bisa menghubungimu. Suara Long Tianyang penuh kecemasan. Anda benar-benar bisa menghubungi saya? Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Long Tianyang berkata, hidup terlalu lama, selalu ada beberapa cara. Setiap bagian dari Spar Tianyang berisi beberapa ide saya, yang dapat digunakan sebagai posisi koordinat untuk kontak. Saat kita mengkonsumsi Spar, kita dapat menghubungi sebentar waktu. Situasinya mendesak, jadi saya akan membuat cerita panjang pendek. Domain merah turun ke Pegasus, tahukah Anda? Petik 2, Lan Xuanyu berkata, saya sudah tahu, saya bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Tetapi akan membutuhkan setidaknya 2 hari untuk merasakannya. Kursi pertama Tianlong dan kursi pertama Tianma telah bergegas kembali dengan sekelompok yang terkuat, Dewa Super, kami akan lebih lambat. Petik 2, bab 1615, perhatian penuh. Long Tianyang tersenyum pahit, tapi aku khawatir aku tidak bisa bertahan selama itu. Lihat, sepotong cahaya dan bayangan diproyeksikan di depan Lan Xuanyu, dan itu persis situasi di mana domain Crimson diblokir dari garis pertahanan, tutup lampu hijau pucat menyelimuti seluruh planet Pegasus, mencegah domain Crimson menyerang. Aku memblokir sementara Crimson Realm dengan mengorbankan konsumsi daya ciptaanku sendiri, tapi itu dikonsumsi sangat cepat, dan paling lama suatu hari, aku tidak akan bisa melanjutkan memblokir. Crimson Realm sudah terlalu kuat. Ibu dari Crimson adalah satu. Dengan bantuan Crimson Realm, dalam waktu singkat, Crimson Mother bahkan dapat meledak dari kekuatan tempur tingkat raja. Itu sama sekali tidak dapat ditahan oleh garis pertahanan Pegasus saat ini. Begitu Pegasus jatuh ke dalam di tangan Bunda Merah, satu-satunya akhir adalah alam merah berevolusi menjadi alam dewa. Pada saat itu, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk kembali. Dia hanya perlu menelan setengah dari diriku, dan hanya perlu melarikan diri untuk menyelesaikan evolusi. Petik 2, Lan Xuanyu melihat gambar di depannya dengan heran, ini sepertinya lebih baik dari yang kita duga. Aku tidak berharap kamu membeli kami sehari. Ini mungkin cukup, armada manusia kita juga cepat. Kami memberitahu Federasi Douluo. Di alam Crimson, semua orang adalah musuh yang sama. Ada 3 armada antariksa manusia dalam perjalanan ke masa lalu. Mereka seharusnya bisa tiba lebih dari 1 hari. Mereka akan menjadi yang pertama duduk di naga langit. Lebih cepat. Petik 2, Long Tianyang berkata dengan heran, kalian manusia bersedia membantu Federasi Longma. Lan Xuanyu tersenyum pahit, dalam keadaan khusus, begitu alam merah menjadi alam dewa, itu akan menghancurkan kita berdua. Kita juga tidak bisa membiarkan ini terjadi. Suara Long Tianyang menjadi lebih jelas, jika ini masalahnya, mungkin masih ada peluang. Namun, kita harus mempertimbangkan kasus terburuk. Begitu Ibu Scarlet berhasil, dia akan segera pergi jauh. Melarikan diri. Lalu, jika kamu mau menghadapinya, baik naga maupun suku Tianma tidak memiliki kesempatan. Satu-satunya kesempatan adalah Anda. Silakan bergegas ke alam dewa dan lakukan segala kemungkinan untuk menginspirasi darah Anda, selesaikan transformasi, dan berikan pengaruh pada tingkat Dewa Raja. Pada saat itu, saya akan membantu Anda dengan segala cara dan memobilisasi separuh kekuatan saya lainnya di Dragon Star. Saya hanya berharap bahwa ketika Anda menjadi Raja Dewa, Anda dapat menahan jejak rasa spiritual saya dan jangan biarkan perasaan spiritual saya benar-benar hancur. Begitu kamu bisa menjadi Raja Dewa, kamu benar-benar bisa bertarung melawan alam merah. Petik 2, Lan Xuanyu berkata dengan heran, apakah kamu akan menggunakan energi kehidupan dari seluruh bintang naga langit untuk membantuku menjadi Raja Dewa? Long Tianyang berkata, iya. Hanya dengan cara ini Anda dapat menyelesaikan terobosan dalam waktu singkat.
Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, tapi, jika memang demikian, bagaimana dengan makhluk di naga langit? Tanpa dukungan energi inti kehidupan planet, planet itu mungkin runtuh. Dia sekarang semakin mengerti tentang makna kehidupan planet. Secara alami, dia memahami konsekuensi dari apa yang dikatakan Long Tianyang harus terjadi. Long Tianyang tersenyum pahit, setelah membiarkan Crimson Realm menjadi alam Tuhan, apakah menurutmu dia akan melepaskan tonik sebesar itu? Daripada membiarkannya melahapnya, lebih baik membantumu melawannya. Pada saat itu adalah tidak lagi dianggap sebagai pengorbanan. Siapapun yang tidak mengorbankan apa yang terjadi, semuanya akan mati, jadi setidaknya layak untuk mati. Banyak makhluk di bintang ganda naga dan kuda lahir dariku. Mereka semua adalah anak-anakku. Apakah Anda pikir saya akan bersedia melihat mereka akan mati? Saya tidak mau, tetapi saya tidak ada hubungannya. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup sebelum hasil terburuk muncul. Apalagi sekali Anda menjadi Raja Dewa, ketika alam dewa didirikan, dimungkinkan untuk membawa kembali beberapa makhluk dan menstabilkan situasi Tianlongsing. Dalam hal ini, kematian mungkin lebih sedikit. Masih ada makhluk yang dapat bertahan hidup. Petik 2. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, kasus terburuk ini tidak akan terjadi. Long Tianyang, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Anda pada saya. Terus terang, jika ini adalah saat pertama kali saya datang ke Tianlongsing, itu akan menjadi kehidupan Tianlongsing, aku benar-benar tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, kita manusia memiliki pepatah bahwa orang yang bukan ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Kita manusia dan Federasi Longma adalah musuh. Kita berharap musuh akan mati. Kita juga menggunakan sumber daya galaksi Longma untuk berkembang dengan penuh semangat. Tetapi selama saya datang ke Tianlongsing, saya secara bertahap memahami asal mula klan naga. Mereka adalah kelanjutan dari klan naga. Saya juga belajar tentang banyak ras di sini. Setiap ras memiliki karakteristik sendiri. Di alam semesta, tidak pernah tidak ada benar atau salah. Lebih banyak perang didasarkan pada kepentingan. Saya ingin menjadi Raja Dewa, tetapi saya berharap jika saya bisa menjadi Raja Dewa dan membangun dunia dewa, perannya adalah menjaga hubungan antara kedua galaksi. Perdamaian dan pembangunan bersama adalah solusi jangka panjang, dan juga dapat menguntungkan orang dari berbagai negara. Agak munafik, tapi menurut saya begitu. Petik 2. Ketika saya pertama kali datang ke Tianlongsing, saya biasa memburu naga untuk memperkuat diri saya. Pada saat itu, saya pikir itu masuk akal, dan saya mencoba yang terbaik untuk memilih naga yang melakukan kejahatan. Namun, kejahatan dikendalikan oleh kejahatan. Benarkah? Nanti, dengan pemahaman saya tentang klan naga dan berlatih-latihan klan naga, saya perlahan-lahan menyesalinya. Terus terang, sampai sekarang, saya sangat membenci kepala naga langit. Dia hampir membuat saya kehilangan ibu saya. Namun, saya melakukannya. Saya tidak membenci naga. Saya berharap semua yang ada di sini bisa beres. Petik 2. Ketika saya menerobos ke tingkat dewa, pikiran ini menjadi lebih jelas, dan pikiran saya menjadi lebih mudah diakses. Saya bersembunyi di klan naga, tidak lagi untuk menghancurkan klan naga, tetapi untuk sepenuhnya menyelesaikan galaksi kuda naga dan manusia, masalah di antara keduanya. Kontradiksi antara keduanya tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi, tetapi jika saya bisa menjadi raja, saya bisa menyelesaikan semuanya. Inilah yang ingin saya lakukan, bukan mengorbankan sebagian besar ras pada Draco. Jika itulah masalahnya, apa perbedaan antara aku dan Ibu Merah, dan kualifikasi apa yang aku miliki untuk menjadi raja para dewa dan mendominasi para dewa dan galaksi ini? Petik 2. Long Tianyang terdiam setelah mendengar kata-kata Lan Xuanyu. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dengan lembut dan berkata, jika ada salah satu pemimpin ras naga yang dapat memiliki pikiran Anda, mungkin mereka sudah Anda telah mencapai dewa. Alam, Anda benar. Alam dewa yang asli mampu mendapatkan cinta dari semua bidang kendali. Hanya dengan demikian alam dewa dapat benar-benar menghubungkan bidang-bidang ini dan membimbingnya alih-alih mengendalikannya. Saya juga tidak membiarkan saya membujuk Anda sesuatu, tetapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa jika situasinya memburuk sampai batas tertentu, jangan keras kepala ketika sesuatu tidak dapat dilakukan. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dalam diam, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak pernah menjadi orang yang keras kepala.
Kami tidak akan menyerah pada Pegasus. Hanya merepotkanmu untuk menunda sebanyak mungkin. Long Tianyang mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu, mari kita coba. Ketika koalisi manusia Anda datang, saya akan menghubungkannya dengan saya dan membantu Anda menutupinya. Oke, Lan Xuanyu setuju. Dia tidak cukup kuat sekarang, dan ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya. Komunikasi terputus, tetapi Lan Xuanyu merasa gelisah. Kata-kata yang baru saja dia katakan kepada Long Tianyang ada di hatinya sepanjang waktu, tetapi dia belum pernah mengatakannya sebelumnya. Ucapannya tidak lagi sepenuhnya dari sudut pandang Federasi Douluo, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dari mitranya. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa periode waktu di Dragon Star tidak terlalu lama. Namun, Bintang Naga telah membuatnya, dan berteman dengannya. Tidak ada metode budidaya klan naga, dan tidak ada energi kehidupan tingkat tinggi Bintang Naga. Pohon abadi tidak dapat terus berkembang, dan tidak mungkin mereka memiliki kekuatan saat ini. Di sini, dia berhubungan dengan banyak ras, termasuk suku Blue Ocean yang menuruti kata-katanya. Betapa polosnya ras-ras ini. Bab 1616, jangan pengecut. Perang hanya akan membawa kehancuran. Ibu Scarlet berkata bahwa pesawat seperti dia adalah pemulung alam semesta, jadi apakah alam dewa yang sebenarnya? Itu harus menjadi tatanan alam semesta. Membantu alam semesta untuk mengontrol keberadaan keteraturan. Setelah percakapan antara naga langit pertama dan ibu merah hari itu, dia ingin memahami banyak hal dan juga banyak tahu. Akhirnya, saya secara bertahap mengerti bahwa jika saya bisa menjadi Raja Dewa di masa depan, posisi seperti apa dia harus berdiri dan bagaimana dia harus membangun alam dewa. Alam dewa adalah penuntun tatanan alam semesta agar tidak ada eksistensi yang mengganggu keseimbangan di setiap planet. Mereka yang melebihi daya dukung planet akan dibawa menjadi dewa dan menjadi dewa. Hanya dengan cara ini planet dapat berkembang dengan stabil dan mengurangi munculnya ketidakpastian. Biarkan galaksi berjalan mulus. Mata Lan Xuanyu menjadi lebih jelas, kesadarannya sedikit berfluktuasi, dan dia segera merasakan luasnya alam semesta di luar kapal perang. Entah kapan, kesadaran ketuhanannya terus berkembang, seolah tak henti-hentinya menjelajahi jarak untuk menemukan misteri alam semesta. Dalam kesurupan, di alam semesta, tampaknya ada keberadaan tak terlihat yang diam-diam memberi makan kembali, menyatu dengan kesadaran ilahi, membuat pikirannya semakin jernih. Tanpa disadari, kesadaran ilahi telah menguat banyak. Ini adalah umpan balik dari hukum alam semesta. Tanggung jawab alam dewa tidak pernah untuk mengontrol, tetapi untuk menjaga. Mungkin itu karena mantan Dewa Naga tidak memahami ini, itu sangat kuat sehingga akhirnya menyebabkan ras naga binasa. Pegasus, Long Tianyang, yang tergantung di langit, matanya yang sudah kusam dan putus asa menjadi sedikit cerah, dia sepertinya melihat harapan lagi. Tatapannya melihat ke bawah, dan garis pandang juga merasakan tatapannya dan menatapnya. Sandfire Dragon Knight, bisakah kau memberitahuku? Suara tenang Long Tianyang diturunkan. Oke, Zhang Chujia setuju tanpa ragu-ragu, dan melompat, tetapi hanya dengan beberapa kilatan, dia telah datang ke sisi Long Tianyang. Zhang Chujia telah bertemu senior Tianyang. Zhang Chujia membungkuk sedikit dan menyapa Long Tianyang. Dalam arti tertentu, Long Tianyang adalah akar dari lahirnya semua bentuk kehidupan di Long Ma Double Star dan ibu dari dua planet. Meskipun Zhang Chujia hidup 5.000 tahun, dia masih jauh di belakangnya. Kamu tidak harus bersikap sopan, dewa dan ksatria naga api. Kamu harus memahami situasi saat ini. Kekuatan ciptaan yang aku lepaskan saat ini lebih menakutkan di alam Scarlet, jadi Ibu Scarlet tidak melancarkan serangan, tapi harus menunggu. Kekuatan ciptaanku habis. Setelah kekuatan ciptaanku habis, maka energi kehidupan dari seluruh Pegasus akan turun secara signifikan, dan kekuatan ciptaan ini tidak akan bisa pulih dalam beberapa saat. Petik 2. Mata Zhang Chujia bergerak sedikit. Senior, apakah Anda berharap saya telah membuka segel Anda? Long Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Anda tidak akan setuju, dan saya tidak perlu menyia-nyiakan kata-kata saya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya hanya dapat bertahan paling lama 1 hari. Ini akan memakan waktu 2 hari, untuk bala bantuan Federasi Longma kembali. Oleh karena itu, setelah pembelaanku tidak bisa melawan, tujuan alam merah akan tercapai. Tidak ada yang bisa menghentikan Ibu Merah. Jadi, kuharap kita bisa bertarung sampai mati. Ini membutuhkan kerja sama kalian.
Petik 2. Zhang Chujia dengan sungguh-sungguh berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Long Tianyang berkata, saya tidak akan menghabiskan semua kekuatan ciptaan. Setelah beberapa waktu, saya akan menggunakan kekuatan penciptaan untuk membantu Anda pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super menginspirasi darah, sehingga kultivasi Anda dapat mencapai tingkat sebelumnya. Puncak, bahkan menerobos puncak sebelumnya, memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk melawan alam merah. Tapi itu mengharuskan Anda untuk memiliki cukup kemauan untuk mendukung. Yang terdekat bukanlah bala bantuan Anda sendiri, tetapi manusia. Saya menghubungi manusia. Saya memberitahu mereka situasi yang mengerikan di sini. Armada antariksa manusia bersedia datang untuk mendukung, dan harus tiba setengah hari lebih awal dari bala bantuan Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda setidaknya harus bertahan sampai kedatangan armada antariksa manusia. Namun, setelah terinspirasi oleh potensi terakhir saya, apakah Anda bertahan sampai akhir atau tidak, Anda pasti akan mati. Terbakar seperti ini akan membuat aliran vitalitas Anda tidak dapat diubah. Anda bersedia. Petik 2. Zhang Chujia terdiam sejenak, saya telah hidup selama 5.000 tahun, cukup lama. Terlebih lagi, saya dapat mengembalikan penampilan awet muda di depan saya. Awalnya, saya pikir saya tidak akan pernah keluar dari gua lagi. Saya bisa keluar, saya masih bisa bertarung untuk klan naga di saat-saat terakhir, apa yang tidak ingin saya lakukan. Petik 2. Long Tianyang menarik napas dalam-dalam dan berkata, keinginan Anda akan menentukan durasi pertempuran. Jadi, Anda harus memikirkannya, bukan hanya Anda, tetapi juga mitra Anda. Ayo semuanya, Zhang Chujia menunduk, dan berkata suaranya. Percakapan di antara mereka secara alami dibagikan dengan 6 dewa super lainnya di bawah ini. 6 dewa super ras naga dan kuda naik ke langit dan mendatangi Zhang Chujia. Cao Yibo tersenyum dan berkata, apakah kita mati di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama? Lebih baik dari suamimu yang sudah meninggal. Aku baik-baik saja, aku telah hidup ribuan tahun, dan aku masih bisa menjadi brilian dalam akhirnya. Layak. Kamu meninggal di tahun yang sama, bulan yang sama dan hari yang sama denganku, bukan Chujia, kamu tidak layak. Kata Guo Ziyan dengan nada menghina. Tapi dia pasti menunjukkan sikapnya. Hou Dingzong terkekeh, kursi kedua. Apa yang akan Anda lihat adalah perbedaan antara tua dan kuat dan tidak berguna. Hanya mereka berdua yang diharapkan, kecuali untuk hidup lebih lama. Tapi sebenarnya tidak. Siapa yang kamu bicarakan? Guo Ziyan langsung marah. Oke, kalian bertiga, ketika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh musuh, bicaralah dengan cara, jangan bercanda di sini. Zhang Chujia berkata dengan marah. Di saat yang sama, dia juga melihat ke arah Ziwu di sebelahnya. Ziwu tersenyum tipis, dan berkata, kami, ras Pegasus, tidak pernah kekurangan prajurit. Pegasus tanpa keberanian tidak layak disebut ksatria Pegasus. Dua bersaudara, aku tidak menyangka kita bisa berada di medan perang lagi. Senior Tianyang akan merepotkanmu sebanyak mungkin. Mari kita mendapatkan kembali kekuatannya. Petik 2. Dua ksatria Pegasus lainnya Liu Yizhuo dan Chen Kei di belakangnya semuanya tersenyum, tetapi mata mereka penuh dengan tekad. Oke, Long Tianyang mengangguk kepada mereka. Dia selalu merasa jijik terhadap suku Naga dan Tianma. Betapa menyakitkan rasanya bahwa anak yang dibesarkannya mengkhianatinya. Tetapi saat ini, dia merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, mereka belum kehilangan keberanian untuk melanjutkan balapan. Jika tidak, dengan Zhang Chujia dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super lainnya, mereka dapat sepenuhnya melarikan diri dari planet ini. Bahkan jika alam merah mencapai dewa, tidak mudah menemukan mereka di alam semesta yang luas. Tapi mereka tidak melakukannya, dan mereka tidak bermaksud menghindarinya, mereka membuat pilihan sendiri. Tidak hanya kami, tetapi di atas level dewa, naga, dan suku Tianma semuanya bisa bertarung. Jika Anda bisa, tolong tingkatkan kekuatan mereka. Zhang Chujia berkata dengan suara yang dalam. Level dewa dan di bawahnya, itulah harapan untuk masa depan, dan di atas level dewa, setiap orang harus memiliki kesadaran untuk memberikan segalanya demi kelangsungan balapan. Oke, Long Tianyang setuju lagi. 1 jam kemudian, termasuk Qilao, total 232 naga dan suku Tianma di atas level dewa muncul di samping Long Tianyang. Mata mereka sangat tenang, tidak ada yang menunjukkan rasa takut atau cemas. Jika pikirannya tidak cukup,
dia tidak memenuhi syarat untuk tampil di sini. Di bawah, semua orang melihat ke atas. Menatap langit satu demi satu. Bab 1617, Guru Jenderal Bailing. 1 jam yang lalu, suara Zhang Chujia menyebar ke seluruh planet, memerintahkan naga dan suku Tianma untuk bertarung sampai mati. Ini sepenuhnya sukarela, dan mereka yang tidak mau tidak perlu berperang. Namun, naga dan Tianma akan disingkirkan. Anda dapat memilih untuk tidak mati demi balapan, tetapi ras juga dapat memilih untuk tidak lagi melindungi Anda. Tidak ada penculikan moral, dan semuanya diserahkan kepada kekuatan kedua ras ini. Tidak mundur, semua pembangkit tenaga naga dan Tianma di atas level dewa, tanpa kecuali, muncul di udara. Mereka tidak hanya untuk mempertahankan ras mereka, jaga Pegasus. Itu juga untuk mempertahankan martabat seseorang. Zhang Chujia melihat kekuatan besar dari dua ras di depannya, matanya sedikit lembab. Oke, sangat bagus. Kedua ras kita telah menguasai galaksi Longmas selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya kita berjuang untuk galaksi. Selama bertahun-tahun, saya tahu bahwa banyak ras percaya bahwa kami telah menetapkan kelas. Kami naga dan Tianma selalu menyendiri, menikmati banyak dukungan, dan memiliki banyak hak istimewa. Tapi sekarang, kami juga ingin memberitahu Anda bahwa kita berdua klan adalah bangsawan sejati. Dalam menghadapi hidup dan mati, mengapa tidak ada di sini? Hidup klan naga, hidup klan Tianma. Petik 2, hidup naga, hidup orang-orang Tianma. Kedua klan itu kuat, suaranya bergulung, menyebar ke seluruh planet, dan dalam sekejap, semua klan naga dan Tianma penuh dengan antusias. Dengan air mata berlinang, mereka berharap bisa bergabung dengan kami ini. Tetapi tanpa kekuatan level dewa, tidak mungkin terbang ke udara di bawah blokade banyak orang kuat. Pada saat ini, sesosok tubuh melayang ke langit. Itu adalah seekor burung besar. Ia memiliki 3 pasang sayap hitam besi, tetapi kepalanya berwarna emas. Bentang sayapnya 40 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura tirani. Falcons bersayap 6, Sun Pengfei, ajukan permohonan untuk bergabung. Pegasus juga rumah kita. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, milik Falcons bersayap 6. Segera setelah itu, sosok lain terbang keluar. Ini adalah sosok yang agak bulat yang tampak seperti manusia. Klan Tianyuan, Zhang Yuanyuan, ajukan permohonan untuk bergabung. Seiring dengan penampilan mereka, sekelompok sosok mengikuti satu demi satu, terbang ke langit. Klan Xinghai, Li Jianpei melamar untuk bergabung. Klan Junmeng, Jing Wentao dan Yang Yiking melamar untuk bergabung. Klan Zhao Tian, Liu Chongming melamar untuk bergabung. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari berbagai ras telah naik ke langit satu demi satu, beberapa bahkan adalah bapak bangsa dari ras yang lemah. Untuk sementara, lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari berbagai ras naik ke langit. Melihat orang-orang kuat dari berbagai ras ini, mata Zhang Chujia sedikit berubah. Orang asing pertama yang terbang ke udara, Sun Pengfei dari Six Winged Sky Falcon berkata dengan lantang, "Godfire Dragon Knight, Anda benar. Memang, ras kami selalu memperlakukan naga dan suku Tianma dengan keunggulan dan keistimewaan. Di sana cukup banyak kritik. Namun, ketika Anda benar-benar menghadapi kesulitan dan menghadapi hidup dan mati, Anda tidak gentar. Kami tidak akan gentar, meskipun ras kami lemah, tetapi kami juga memiliki semangat untuk melindungi diri sendiri. Berjuang untuk tanah air, ya, kami juga rela. Hanya kematian, selama kami bisa mempertahankan tanah air kami rela mengorbankan segalanya," kata Jing Wentao dengan suara yang dalam. Zhang Chujia tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar dari perisai, yang tampak merah tua tak berujung, berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir, mendekati 300 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, sambil meraung keras. Anda tahu, meskipun Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus telah mengambil sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, masih ada prajurit tingkat dewa dan tingkat dewa super dari beberapa ras yang kuat. Tetapi jumlah total pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di pasukan Federasi Longma hanya lebih dari 300. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di depan mereka sangat dekat. Hanya saja tidak sebagus basis budidayanya. Ini sudah menjadi dasar dari seluruh Federasi Longma. Long Tian mengangkat matanya sedikit, dan dia juga melihat ke arah Crimson Realm, matanya dipenuhi dengan tekad. Percakapan dengan Lan Xuanyu membuatnya melihat harapan untuk masa depan,
harapan yang menjadi miliknya, dan harapan yang dimiliki oleh galaksi Longma. Untuk harapan ini, tidak peduli apa, mereka pasti akan bertahan di saat-saat terakhir. Crimson Mother, ayolah, di alam semesta, kapal induk besar itu terbang perlahan. Kapal perang menjaga kapal induk. Mereka baru saja menyelesaikan lompatan lubang cacing. Jenderal Bailing berdiri di depan jendela kapal markas besar, melihat keluar angkasa, matanya agak kabur. Armada ke-7 sedang bergegas menuju galaksi Kuda Naga, tepatnya, kini telah memasuki jangkauan galaksi Kuda Naga. Untuk pertempuran ini, perbedaan besar muncul di dalam federasi. Di parlemen, lebih dari 2/3 sebenarnya menolak sikap tersebut. Namun, resolusi akhir berhasil diloloskan. Karena sorakan Akademi Shrek, Pavilion Master of the Sea God dari Akademi Shrek berdiri secara pribadi dan bersatu dengan Sekte Tang. Di sisi militer, kuil Dewa Perang dibujuk, dan penguasa kuil Dewa Perang juga ada di pihak mereka. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Pagoda Roh Chuan, yang tidak pernah berurusan dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang, memilih untuk mendukungnya kali ini. Anda tahu, ini adalah organisasi paling kuat di seluruh federasi Douluo. Meskipun dengan perkembangan teknologi bimbingan jiwa, pengaruh organisasi-organisasi besar tersebut tidak sebesar pada zaman dahulu. Tapi yang mereka wakili adalah orang-orang terkuat saat ini, Master Jiwa. Ada juga 2 pembangkit tenaga listrik teratas yang baru saja mencapai level Dewa Super segera. Setelah menimbang pro dan kontra, federasi akhirnya dengan enggan menyetujui ekspedisi ini. 3 armada kosmik, yaitu armada ke-3, ke-5, dan ke-7, memasuki galaksi Dragon Horse untuk membantu Pegasus. Tetapi Jenderal Bailing tahu bahwa armada ruang angkasa ke-3 dan ke-5 sengaja melambat di bawah sinyal beberapa orang. Alasannya juga masuk akal, yaitu membiarkan Federasi Longma dan Alam Merah melukai kedua belah pihak sebanyak mungkin. Namun, armada ke-7 tidak. Armada ke-7 menolak perintah rahasia itu dan masih bergegas ke garis depan dengan kecepatan penuh. Jenderal Bailing mengerti bahwa setelah melakukan ini, dia mungkin tidak dapat duduk di posisi komandan armada lagi ketika perang ini selesai. Tapi dia memilih cara ini tanpa ragu-ragu. Alasannya adalah karena dia percaya pada pria itu, pria muda itu. Dia menyaksikan pertumbuhan pemuda dengan matanya sendiri. Dari seorang siswa Akademi Shrek yang masih muda, dia secara bertahap tumbuh menjadi salah satu dari sedikit petarung langit tingkat 9 yang tersisa di Departemen Doutian. Mencapai level dewa, langkah demi langkah menuju altar. Terlebih lagi, ayahnya, yang pernah menjadi pemimpin generasi umat manusia, memimpin umat manusia untuk membalikkan keadaan. Dia percaya pada penilaian ayah dan anak, oleh karena itu armada ke-7 tidak mengikuti perintah rahasia dan tetap bergegas ke depan dengan segala kekuatannya. Dan di armada ke-7, ada juga suara-suara yang berbeda, tetapi mereka semua ditekan olehnya. Matanya ditarik, dia berbalik dan berjalan ke ruang duduknya. Ini adalah ruang independennya sendiri. Area longenya besar, dengan total luas 300 meter persegi, dibagi menjadi ruang belajar, kamar tidur, ruang pelatihan, del. Jenderal Bailing datang ke kamar tidurnya dan menyalakan layar di dinding. Cahaya berkedip-kedip di layar pemandu jiwa, dan dia dengan lembut menekan dinding di sampingnya, dan lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di udara. Jari-jarinya gemetar, dan kekuatan jiwanya keluar, dan dalam lingkaran halo itu, dia menguraikan rune yang indah dan rumit. Halo ditarik, dan layar panduan jiwa menyala. Komunikasi khusus, terhubung. Di layar, sebuah gambar berangsur-angsur menjadi jelas, dan sesosok muncul. Melihat sosok ini, Jenderal Bailing membungkuk hormat dan berkata, "Guru." Dalam gambar, ada wajah tua, memandang Jenderal Bailing, dan menghela nafas pelan, "Kali ini sulit bagimu. Namun, ini tentang kelangsungan hidup federasi. Harus begitu, aku harap kamu bisa mengerti." Petik 2. Jenderal Bailing tersenyum tipis, dan berkata, "Saya telah berada di militer selama bertahun-tahun. Bukankah hanya saat ini, semua yang saya miliki diberikan oleh guru dan diberikan oleh perguruan tinggi. Yakinlah bahwa Anda dan Pavilion Tuan, saya akan menyelesaikannya, tugas." Petik 2. Bab 1618, The World Canon Ling Zichen. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mata lelaki tua dalam gambar itu terlihat lega. Jenderal Bailing tersenyum dan berkata, "Tidak sulit. Selain itu, menurutku keputusan akademi itu benar. Jangan ragu-ragu di saat seperti itu.
Jika alam merah sama berbahayanya dengan yang dikatakan Suanyu, itu akan mencapai para dewa. Masa depan pasti akan membawa bencana bagi federasi. Saya melakukan hal yang benar. Bahkan jika Departemen Militer harus menyelesaikan akun setelah kejatuhan, tidak masalah bagi saya untuk mencari mundur. Kemudian saya akan menyusahkan guru untuk mengambilnya dalam, haha. Saya bisa mendengarkan lagi. Saya menantikan pengajaran Anda. Petik 2. Orang tua dalam gambar itu menghela nafas ringan dan berkata, kapan saja, akademi adalah rumahmu. Berhati-hatilah untuk melindungi dirimu sendiri. Segera, armada Tangmen juga akan tiba, dan kami akan mengikuti. Hati-hati, tentu saja dia tahu bahwa meskipun Jenderal Bailing berkata enteng, nyatanya, dia bisa sampai ke titik ini hari ini dan menjadi kepala perwira salah satu dari 7 armada. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi pemimpin militer. Melakukan ini melanggar perintah militer. Masalahnya bukan hanya tabu besar bagi tentara, tetapi setara dengan merusak masa depan. Sekalipun ternyata keputusannya kali ini tepat, menentang perintah militer tidak akan memberinya ruang untuk perbaikan di militer. Jadi, membuat keputusan ini bukanlah tugas yang mudah. Guru dapat yakin dan akan berusaha sekuat tenaga. Akademi Shrek. Yi Zichen menutup komunikasi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika bukan keadaan darurat, dia benar-benar tidak ingin mengaktifkan Bailing. Sejak 10.000 tahun yang lalu, Akademi Shrek menghadapi bencana. Setelah itu Akademi belajar dari pelajaran yang didapat dan diam-diam mengembangkan beberapa talenta untuk bergabung dengan semua pihak di federasi, bukan untuk mengontrol federasi, tetapi untuk dapat mengontrol federasi pada saat kritis. Jaga Akademi. Bailing adalah pemimpin generasi ini faktanya, di antara siswa Akademi Shrek yang telah berintegrasi ke dalam federasi di masa lalu, sangat sedikit yang benar-benar diaktifkan. Banyak orang tahu bahwa setelah pensiun di masa tua, mereka tidak pernah dimanfaatkan oleh perguruan tinggi. Mereka semua menjalani hidup mereka sendiri. Tapi kali ini situasinya luar biasa. Saat itu, Akademi Shrek adalah kekuatan utama mutlak melawan Abyss Plane meskipun Yi Zichen jauh dari berpartisipasi dalam medan perang seperti itu pada saat itu, dia juga sangat jelas tentang situasi aslinya. Dalam pertempuran itu, jika bukan karena generasi terakhir Raja Dewa Sagot Tang San tertinggal, saya khawatir umat manusia benar-benar akan berakhir. Seluruh federasi Douluo akan ditelan oleh pesawat abisal, belum lagi perkembangan antar bintang selanjutnya. Tang Wulin dan Lan Suanyu telah mengirimkan kembali berita akurat bahwa Crimson Realm mirip dengan keberadaan bidang jurang, dan itu jauh lebih menakutkan daripada bidang jurang. Jika keberadaan mengerikan semacam ini menjadi alam dewa, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Pesawat abisal asli ingin menelan Federasi Douluo, dan itu juga berkembang menuju alam dewa, tetapi pesawat abisal jauh lebih lemah, bahkan jika bisa menelan bintang Douluo, akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai alam dewa. Adapun akumulasi dari Crimson Realm, setelah sumber daya yang cukup diperoleh, tidak hanya dapat dengan cepat menjadi alam dewa, tetapi juga alam dewa yang sangat kuat. Pada saat itu, tidak ada kekuatan yang bisa menahan. Dalam hal ini, setelah berdiskusi pada pertemuan Pavilion Poseidon, diputuskan untuk menggunakan jalur General Bailing. Pada saat yang sama, konfederasi dengan cepat menyetujui tindakan ini. Penundaan federasi tingkat tinggi diharapkan, tetapi armada ketujuh, di bawah instruksi Akademi Shrek, tidak mengikuti perintah rahasia dan melanjutkan ke medan perang dengan kecepatan tercepat. Yi Zichen keluar dari kamarnya, kesadarannya bergerak sedikit, dan dia juga menerima sinyal lain dari kesadarannya. Dia kemudian berjalan melewati koridor dan sampai ke pintu sebuah ruangan di dalam. Mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, masuk. Sebuah suara yang akrab datang dari pintu. Yi Zichen membuka pintu dan masuk. Master Pavilion Sagot sedang duduk bersila di atas tempat tidur kayu. Melihat dia masuk, dia mengangkat matanya. Semuanya berjalan baik dengan Bailing, kata Yi Zichen dengan suara yang dalam. Pavilion Master Poseidon tersenyum sedikit dan berkata, seperti yang diharapkan, Shrek keluar. Dalam hal ini, dia masih bersedia mengikuti pemindahan Shrek. Setelah masalah ini selesai, kami tidak akan berusaha untuk melindunginya. Yi Zichen berkata, Bailing adalah anak yang sangat pintar, dan dia memiliki rasa keadilan. Itu adalah kemampuannya sendiri untuk berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini. Alasan mengapa dia bersedia bekerja sama dengan tatanan akademi adalah bukan hanya karena akademi mengajarnya, tapi juga karena perintah akademi sejalan dengan nilai-nilainya.
Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Petik 2. Tubuh paviliun Dewa Laut perlahan melayang dari tempat tidur, dan jatuh di depan Yi Zichen, berkata, kita harus bersiap juga, apakah kita akan berangkat? Yi Zichen mengangguk, ya, ini akan segera dimulai. Tang Men sudah siap. Paviliun Dewa Laut bertanya, bagaimana konstruksi kapal perang Dewa Binatang? Bisakah itu diaktifkan? Yi Zichen berkata, Sekte Tang dan orang-orang kami telah melakukan yang terbaik. Banyak hal telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi ini masih sedikit lebih buruk. Bagaimanapun, ukuran kapal perang terlalu besar, dan proses yang diperlukan tidak dapat disimpan. Selain itu, bahkan jika Raja Naga Hitam bermata emas terkelupas, ada juga kekuatan garis keturunan yang besar di dalamnya. Desakan terakhir mengharuskan Raja Naga Douluo untuk kembali, yang seharusnya mungkin. Petik 2. Baiklah, lalu bangun dulu, dan bicarakan tentang itu ketika dia kembali. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menghadapi pertempuran seperti ini lagi dalam hidupku. Sekarang aku masih ingat dengan jelas bahwa saat pertempuran itu betapa briliannya. Berbicara tentang Yang, saya sangat menantikannya. Petik 2. Yi Zichen menatapnya dalam-dalam dan tidak bisa menahan senyum. Saat itu, saya terkesan dengan sikap pemilik paviliun di medan perang. Anda adalah pahlawan sejati. Paviliun Master Poseidon berkata dengan jijik, saya adalah seorang pahlawan, dan saya tidak benar-benar mati. Jika saya mati, saya dapat dianggap seperti itu. Biarkan semua orang tahu dan bersiap untuk bertindak. Dalam hal kekuatan individu, kami memang lebih rendah dari Federasi Longma. Namun, biarkan mereka melihat bahwa kebijaksanaan Akademi Shrek dan Sekte Tang kita tidak diwakili oleh kekuatan kita. Jika kita memiliki lingkungan seperti bintang naga, kita mungkin telah mencapai alam dewa. Pohon keabadian menggunakan energi kehidupan yang dibawa kembali dari Tianlongsing telah berkembang pesat akhir-akhir ini, dan saya dapat merasakan tingkat kehidupannya terus meningkat. Dengan cara ini, jika kita dapat hidup kembali selama pertempuran ini, saya merasa umur kita dapat diperpanjang. Masalah, Anda harus memiliki penghasilan yang baik. Petik 2. Yi Zichen tersenyum dan berkata, selama kamu masih di sana, aku pasti akan bersamamu. Aku tidak tahan mati. Kalau begitu, jangan ragu untuk menggunakan metode perpanjangan hidupmu untukku. Paviliun Master seagot meliriknya, kamu benar-benar ingin menjadikannya seperti aku, setengah manusia dan setengah hantu. Yi Zichen tersenyum dan berkata, apakah baik untuk segera hidup? Kamu, Paviliun Master Poseidon dengan lembut menepuk pundaknya, berjalan mengelilinginya, dan berjalan keluar. Kemana kamu pergi? Pergi ke Sekte Tang dan bersiaplah. Setelah pensiun di belakang layar selama bertahun-tahun, aku khawatir tidak ada yang mengingat ketenaran Ling Zichen, meriam di bumi. Kali ini aku akan menggunakan alam merah untuk menunjukkan kepada mereka. Haha, kalau begitu aku benar-benar menantikannya. Yi Zichen hanya merasa pori-pori di sekujur tubuhnya tampak agak rileks. Momen kegembiraan ini membawanya kembali ke akhir pertempuran 10.000 tahun yang lalu. Momen gila mengambil tubuh sebagai pistol dengan segala cara. Dia tidak akan pernah melupakan gambar itu, dia adalah pahlawan, dia sudah berusia 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu, dia lahir di Tangmen dan merupakan Direktur Institut Penelitian Teknologi Tertinggi Tangmen. Di era itu, meskipun kecemerlangannya tidak dapat dibandingkan dengan Tang Wulin dalam bahasa Golden Dragon Moon, dia juga salah satu kekuatan absolut Akademi Shrek dan Sekte Tang pada saat itu. Dengan bantuannya Tang Wulin dapat bertahan, sampai akhir. Dalam perang itu, dia juga memiliki cahaya yang tidak kalah dengan Tang Wulin. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan hidup hari ini, 10.000 tahun kemudian, dia masih hidup, dan Yi Zichen juga hidup. Padahal, kehidupan mereka berbeda dengan manusia biasa. Bab 1619, Kecemerlangan Terakhir. Hanya Yi Zichen yang tahu sejauh mana Master Paviliun Poseidon saat ini, meriam dunia sekali, telah mencapai teknologi panduan jiwa. Pegasus. Tirai cahaya di langit perlahan memudar. Tetapi hampir 300 sosok yang melayang di udara tidak menyusut kembali. Mereka semua menunggu dengan tenang, menunggu saat yang akan datang. Masing-masing memiliki kecemerlangannya sendiri. Dewa dan Ksatria Naga Api Zhang Chujia mengambang di samping Long Tianyang. Waktu hampir habis. Long Tianyang memandang domain merah yang perlahan menekan di luar tirai cahaya. Dia tahu betul bahwa saat perlindungannya dicabut, itulah saat Crimson Realm meluncurkan serangan Thunderbolt. Ayolah,
Jaga vitalitasmu. Bagaimanapun, Pegasus tidak bisa jatuh ke tangan Crimson Mother. Zhang Chujia mengangguk ke Long Tianyang. Pada saat ini, tubuhnya yang bangga dan halus sepertinya memancarkan cahaya khusus. Semua orang menatapnya serempak. Mantan dewa dan kesatria naga api adalah inti keberadaan klan naga, dan semua kekuatan super klan naga itu diyakinkan. Perintahkan klan naga, selangkah demi selangkah menuju kemakmuran. Dapat dikatakan bahwa dia sebenarnya adalah penguasa terpanjang dari keluarga naga dalam sejarah keluarga naga di Naga Langit. Oleh karena itu, bahkan jika Tianlong saat ini mengambil putranya, prestise di antara para naga masih tak tertandingi. Pada saat ini, dia berdiri di atas lagi, mewakili naga dan Tianma. Kekuatan musuh tidak membuatnya mundur setengah jalan, dia akan bersemangat karenanya. Dia sudah berada di tahun-tahun sekaratnya, dan dia masih memiliki saat terakhir untuk dipamerkan. Kehidupan seperti ini adalah apa yang dia, Ksatria Naga Api Dewa, nantikan. Dia tidak pernah ingin duduk di dalam gua dan menunggu kematiannya. Apa yang lebih menarik baginya untuk menjadi mulia setelah seumur hidup? Di mata, sinar cahaya merah keemasan bersinar, dan Ksatria Naga Api Dewa mulai mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Raungan naga yang ganas mulai bergetar hebat dan mengaum di tengah tubuhnya. Pada Zhang Chujia, potongan sisik emas dan merah mulai muncul. Itu seperti rune yang terkondensasi dari api, menyebabkan tubuhnya membengkak. Memegang tangan kanannya di kekosongan, tombak naga merah keemasan telah melompat ke telapak tangannya. Melihat tombak naga Shenhuo di tangannya, mata Zhang Chujia penuh dengan emosi yang dalam. Tombak naga ini telah menemaninya selama ribuan tahun. Di antara kemampuannya, dia adalah satu-satunya yang belum diserahkan kepada putranya. Tombak naga ini ditakdirkan untuk menemaninya menuju kehidupan terakhir. Shenhuo, kamu harus menemaniku dalam perjalanan terakhir ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Gelarnya berasal dari tombak naga ini. Pistol naga api dewa bergetar sedikit dan mengeluarkan suara berdengung yang intens. Ayolah, Zhang Chujia perlahan terangkat ke udara. Di belakangnya, cahaya dan bayangan naga merah keemasan besar mulai mengeras secara bertahap. Meskipun dia adalah seorang ksatria naga, naganya sebenarnya sudah mati. Dia benar-benar hampir mendekati akhir hidupnya, dan dia pernah dibungkam sebelumnya. Jadi, sekarang dia tidak memiliki tunggangan, hanya dirinya sendiri. Long Tianyang menarik napas dalam-dalam. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran virus mulai muncul, dan sejumlah besar energi kehidupan menyerbu dari segala arah. Tutup pelindung ke arahnya menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Dan sejumlah besar energi kehidupan mengalir deras ke tubuh Zhang Chujia dan 6 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super lainnya di sekitarnya. Long Tianyang meningkatkan kekuatan semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hadir tanpa hujan dan embun. Karena kekuatan yang tersebar tidak dapat membuat kekuatan setiap orang disublimasikan ke tingkat yang cukup. Dan keempat naga tua itu ditambah 3 Tianma tua dulunya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super sejati. Dan mampu hidup sampai usia seperti itu berarti bahwa mereka pernah menjadi eksistensi yang benar-benar terkemuka dalam ras mereka sendiri. Memberi energi kehidupan kepada mereka dapat membuat mereka berkembang dengan kecemerlangan yang lebih cemerlang dan berkembang dengan kekuatan yang lebih kuat. Dimungkinkan untuk menahan invasi dari domain Crimson. Ksatria Naga Api Dewa Zhang Chujia seperti jurang maut. Naga merah keemasan di belakangnya perlahan melingkar dan berubah menjadi cincin merah keemasan besar dengan bagian dalam hitam. Jumlah energi kehidupan yang besar itu ditelan gila dan bagaimanapun caranya oleh keberadaan ini seperti lubang hitam. Api merah keemasan di tubuh Zhang Chujia mulai menjadi semakin terang dalam keadaan seperti itu. Kecemerlangan merah keemasan yang mempesona, seolah membakar seluruh langit. Warna merah keemasan di matanya juga mulai berubah menjadi nyala api, dan di sudut matanya, ada api yang mengalir keluar. Pada saat ini, dia tergantung di udara, seperti terik matahari yang sama, menyinari detail halus bintang Pegasus di bawah. Warna merah keemasan yang mempesona, bersama dengan auranya yang tak tertandingi, menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya dengan liar. Mengikutinya, Cao Yibo dan Guo Ziyan juga mulai mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Tubuh kurus Cao Yi, lingkaran hijau bergelombang, sisik hijau tua menutupi seluruh tubuh, dan tubuh Guo Ziyan bersinar dengan cahaya biru. Sepertinya ada badai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, tetapi tidak ada yang bocor. Mereka telah bersama Zhang Chujia sejak mereka masih muda, dan mereka adalah penggemarnya yang paling setia. Dalam hal ini,
Bahkan Hou Dingzong tidak bisa menandinginya. Tubuh Hou Dingzong dibor dengan sisik platinum. Kepalanya tampak membengkak membentuk lingkaran. Didukung oleh energi kehidupan yang besar, tanduk platinum mulai tumbuh perlahan di dahinya. Kesadaran dewanya juga mulai meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, tidak satupun dari 4 naga tua yang memiliki reservasi, dan semua kekuatan asli mereka dirangsang oleh energi kehidupan yang besar yang disuntikkan ke dalam tubuh. Setelah pertempuran ini, mereka tidak akan lagi tinggal di dunia, dan secara alami mereka akan mekar dengan semua kemuliaan mereka. Situasi ketiga Tianma tua serupa. Energi kehidupan yang tebal disuntikkan ke dalam tubuh, menyebabkan tubuh mereka mulai berubah. Armor putih menutupi seluruh tubuh, dan secara bertahap, armor dan permukaan kulit mereka menunjukkan warna batu giok. Energi pertempuran Tianma substantif mengelilingi tubuh, sosoknya naik, perlahan tumbuh lebih besar, dan aura juga meluas secara geometris. 7 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super semuanya telah menyalakan api kehidupan mereka sendiri, dan dengan dukungan energi kehidupan yang sangat besar, mereka mulai menunjukkan kemuliaan terakhir mereka. Di ruang hampa, alam merah mulai perlahan menyusut ke dalam, dan pesawat yang awalnya luar biasa secara bertahap berubah menjadi penampilan berbentuk pesawat ulang-alik ketika menghantam langit dan formasi pertahanan bintang. Suntikan perlindungan Tian Hexing tidak dapat menahan benturan seperti itu, dan Pegasus juga tidak dapat menahannya. Ketika tirai cahaya aquamarin terakhir tiba-tiba menghilang, domain merah sudah seperti sinar menakutkan yang ditembakkan dari alam semesta, dengan aura agung yang tak tertandingi, itu menabrak langsung ke arah bintang Pegasus. Dampak seperti itu sangat mengejutkan. Atmosfer menembus hampir seketika, dan sistem pertahanan Pegasus sendiri tidak mampu memblokirnya sama sekali. Gunakan kekuatan untuk membanjiri orang. Setelah Crimson Realm datang ke Pegasus, tidak ada niat untuk merayu musuh sama sekali, melainkan untuk mencapai tujuan mereka dalam waktu singkat. Menanggapi perang ini dengan Federasi Longma, Ibu Merah juga membuat pengaturan yang hati-hati untuk memiliki kesempatan seperti itu di hadapannya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi. Di hadapan alam merah tua yang jatuh dari langit, Zhang Chujia menanggung bebannya. Dia tidak mengambil langkah mundur, melihat ke langit dan mengeluarkan raungan naga besar yang memekakkan telinga. Api merah keemasan langsung naik ke titik ekstrim. Dia menggenggam bagian tengah tombak naga api ilahi dengan tangan kanannya, tubuhnya setengah terpelintir pada saat ini, dia hanya merasa bahwa kultivasinya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya seperti busur besar terbuka, dan pada saat berikutnya, tombak Shen Huolong meledak. Dengan cahaya merah keemasan yang cerah, dia langsung menuju ke depan tajam dari domain Crimson. Bab 1620, Cinta Kamu. Ksatria Naga Api Dewa Zhang Chujia juga penuh dengan api merah keemasan, dan seluruh tubuhnya seperti didorong oleh tombak naga api dewa, mengikuti tombak naga itu untuk meledak. Berubah menjadi nyala api ekor tombak naga. Di belakangnya, Guo Ziyan berbaju biru dan biru tiba-tiba tertawa, tubuhnya berubah menjadi api. Chujia, aku tidak pernah berani mengatakannya dalam hidupku. Akan terlambat jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku cinta kamu. Boom, detik berikutnya, tubuhnya meledak menjadi retakan, berubah menjadi api cian yang paling murni. Dari belakang ke depan, dia benar-benar mengejar nyala merah keemasan Zhang Chujia dalam sekejap. Seperti kata pepatah, angin membantu api. Api merah keemasan itu hampir berlipat ganda dalam sekejap. Ini adalah pukulan terakhir yang dilakukan Guo Ziyan dengan membakar semua kekuatannya dengan mengorbankan penghancuran diri. Bantuan terakhir untuk Zhang Chujia. Ini adalah kecemerlangan terakhir dari seorang ksatria naga tingkat dewa super, yang terpancar di bawah makanan kekuatan penciptaan Long Tian. Guo Ziyan, kamu bajingan. Chujia, aku juga mencintaimu. Cao Yibo melihat Guo Ziyan benar-benar mengatakan sesuatu di depannya yang belum pernah berani dia katakan sebelumnya. Dia meraung ke langit, dan lampu hijau gelap meledak di saat berikutnya. Berubah menjadi hijau tua murni dan dirender. Dalam sekejap, nyala api merah keemasan sepertinya redup di bawah renderingnya. Tetapi pada saat ini, seluruh nyala api menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Hou Dingzong menangis. Sebelum tabrakan benar-benar datang, Cao Yibo dan Guo Zifeng sudah saling mati, untuk membuat pukulan brilian Zhang Chujia meledak menjadi kecemerlangan yang lebih kuat. Anda semua pergi, mengapa saya harus berada di sini? Platinum cerah, mekar di tanduk tunggal di kepala Hou Dingzong. Detik berikutnya, lingkaran emas putih besar meledak tiba-tiba,
berubah menjadi lingkaran emas putih besar, dan terbang ke udara. Lingkaran itu langsung melampaui ksatria naga api ilahi, dan sebelum dia tiba, itu diam-diam mengelilingi alam merah. Alam merah tua dengan auranya yang sangat bermartabat, bahkan seluruh planet surga dan sistem pertahanan star tidak bisa menahannya. Pada saat halo platinum mengelilinginya, ada stagnasi jangka pendek. Ya, ini stagnasi. Detik berikutnya, tombak naga api dewa ksatria api dewa Zhang Chujia sudah membawa kekuatannya, dengan peningkatan Cao Yibo dan Guo Zian, bergegas ke alam merah dengan liar. Di mana dilewati, tubuh besar berbentuk pesawat ulang-alik dari domain Crimson benar-benar tertembus, dan sejumlah besar energi merah hancur dan menguap. Kalian berdua sia-sia, kamu hanya bisa berteriak sekali, aku bisa berteriak beberapa kali lagi. Chujia, aku mencintaimu, 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 mencintaimu. Sedikit cahaya emas putih, diam-diam hancur di udara. Dengan senyum puas, tubuh di holding hancur, berubah menjadi sedikit platinum, dan melambai ke langit. 3 ksatria naga tingkat dewa super, jatuh. Bahkan jika hampir 300 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ke atas di Pegasus memiliki jantung kematian, mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini baru saja dimulai, dan ada 3 dari 4 pembangkit tenaga tertinggi tingkat dewa super dari klan naga. Semua ini terjadi terlalu cepat dan terlalu tragis. Long Tianyang masih tertahan di udara, dan lebih banyak energi kehidupan mulai menyapu pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, 3 ksatria naga telah membuka jalan ke alam merah tua dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Hanya dengan bertarung di dalam Crimson Realm mereka bisa diatasi. Ayo, untuk kelanjutan balapan. Petik 2, ikuti aku. Mata ksatria kuda tua Ziwu sedikit memerah saat ini. Pada saat ini, darah batinnya telah sepenuhnya tersulut oleh keempat ksatria naga. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, ketika dia melihat alam merah mengalir ke arahnya, hatinya benar-benar putus asa. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu pasti bukan kekuatan yang bisa mereka tolak. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa situasi yang tampaknya tidak mungkin benar-benar terjadi. 4 ksatria naga, 3 di antaranya tidak ragu-ragu untuk membayar harga nyawa mereka untuk meningkatkan para dewa dan ksatria naga api. Ksatria naga api dewa benar-benar menembus pertahanan alam merah dan memasuki bagian dalam alam merah. Mengetahui bahwa dia akan mati tanpa ragu-ragu, Ziwu sekarang sangat memahami mengapa klan naga mampu melampaui klan Tianma selama bertahun-tahun. Di saat kritis, naga itu masih lebih kuat. Jika dia mantan kepala sekolah, dia pasti tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Dan keempat naga tua itu, bahkan tanpa mendiskusikannya, pecah pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu. Seolah-olah itu bukan hidup mereka sama sekali. Naga telah membakar api terkuat mereka, bagaimana suku Tianma bisa mundur? 3 ksatria Pegasus hebat, berubah menjadi 3 pita berwarna giok, telah habis-habisan mengejar sosok Zhang Chujia, menembak ke arah alam merah. Di belakang mereka, semua naga dan orang kuat Tianma mengikuti tanpa ragu-ragu. Setelah semua pencapaian diraih, perilaku keempat Zhang Chujia telah benar-benar membangkitkan antusiasme semua bintang Pegasus yang kuat yang hadir. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari ras lain, mata mereka sudah merah saat ini. Ksatria naga api memberitahu mereka dengan tindakannya apa yang dimaksud dengan pertarungan sampai akhir. Ratusan sosok bergegas ke domain merah tua dengan gila, dan domain merah besar yang semula menyentuh tanah mulai berputar dengan keras. Bagaimanapun, dia tidak bisa langsung bertabrakan dengan Pegasus. Long Tianyang menutup matanya, dan sosoknya perlahan jatuh ke permukaan planet. Suku naga dan Tianma telah melakukan yang terbaik untuk perang ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang bisa keluar hidup-hidup, tetapi pada saat sebelum Zhang Chujia pergi, dia merasakan apa yang Zhang Chujia berikan sendiri. Segel di tubuhnya, setidaknya klon di sisi Pegasus, diangkat oleh Zhang Chujia. Ksatria naga api dewa, tanpa ragu-ragu, membuat keputusan yang menurutnya paling tepat. Agak tetap berpegang pada senjata Anda. Akan lebih baik mati seluruh bintang Pegasus daripada membiarkan Ibu Merah sukses. Betapa kerennya ini, tetapi ini sangat benar. Long Tianyang merasa untuk pertama kalinya bahwa dia sepertinya tidak begitu membenci naga dan Tianma lagi. Setidaknya, di saat yang paling genting, mereka tetap memilih untuk melindungi diri sendiri, daripada berkompromi. Apakah itu di Tianlongxing atau Tianmaxing Long Tianyang, mereka hanyalah tiruannya. Tubuhnya persis seperti 2 planet ini.
Menjaga planet berarti menjaganya. Suku Naga dan Tianma telah meminta manfaat yang dibawa olehnya, dan kali ini, untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa menjaga. Tahan, Anda harus bertahan. 2 baris air mata, beberapa mengalir tak terkendali di pipi Long Tianyang. Di dalam domain Crimson, sudah ada kekacauan. Bahkan jika dia adalah ibu dari Crimson, dia tidak pernah menyangka dia akan diblokir dengan cara ini. Bahkan ketika Zhang Chujia membakar semuanya sebelumnya, dia tidak berpikir bahwa Zhang Chujia bisa menahan diri. Tapi, dia benar-benar melakukannya. Ksatria Naga Api Dewa ini benar-benar melakukannya. Dia menggunakan tubuhnya sebagai harga, dan ketika 3 ksatria naga tingkat dewa lainnya mengorbankan keadaan terkuat mereka, dia benar-benar memblokir dampak dari alam merah. Wabah Hou Dingzong sangat penting. Dia adalah kursi kedua dari ksatria naga-naga saat ini, guru dari ksatria naga Fajar Zhong Zichang. Apa yang terbaik dari Zhong Zichang adalah serangan kesadaran ilahi, bagaimana mungkin Hou Dingzong tidak pandai dalam hal itu? Faktanya, dia sendiri adalah naga yang sangat langka dengan atribut mental, naga fajar. Atribut spiritual murni adalah kemampuan yang belum dikuasai Dewa Naga. Angka 9 digit ekstrim. Bahkan Dewa Naga, sebagai Raja Dewa tertinggi, tidak dapat melampaui batas ini, jika tidak maka akan dilenyapkan oleh hukum alam semesta.